Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Diana Suma Putri, NIM 2020-12026 dari Stikes Yayasan Dr. Sutomo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ukuran frekuensi penyakit dan ukuran asosiasi penyakit. Yang pertama, ukuran frekuensi penyakit. Ukuran frekuensi penyakit ialah ukuran yang menunjukkan banyak sedikitnya kejadian pada populasi, baik morbiditas maupun mortalitas. Jenis hitungan ukuran frekuensi dibagi menjadi 4, yaitu hitung, proporsi, rasio, dan rate. Yang pertama, hitung. Hitung ialah jumlah absolut individu yang memenuhi kriteria tertentu, misalnya jumlah kasus penyakit hepatitis per tahun di Indonesia, yang digambarkan dalam sebuah grafik berikut. Yang dimaksud dalam frekuensi hitung ialah data tertinggi, yaitu 208 ini. Yang kedua, proporsi. Proporsi ialah pecahan yang pembilangnya merupakan bagian dari penyebutnya. Bentuk ini sering dinyatakan dalam persen, yaitu dengan mengalihkan pecahan ini dengan 100%. Misalnya, pada suatu kejadian keracunan makanan, di mana terdapat 32 orang penderita dan 12 diantaranya adalah anak-anak, maka perbandingannya menjadi A dibagi A plus B sama dengan 12 per 12 plus 20. Hasilnya 0,375 dikali 100% sama dengan 3,37,5%. Yang ketiga, rasio. Rasio ialah jumlah individu populasi yang memenuhi kriteria tertentu dibagi dengan jumlah individu yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Misalnya, pada populasi diketahui jumlah orang yang menderita penyakit X sebanyak 60 orang dan orang yang sehat ialah 240 orang. Maka rasio sakit dibandingkan sehat ialah 60 dibagi 240. Hasilnya 2,5. Jadi semisal yang sakit ialah 1, yang sehat ada 4 orang. Rate adalah ukuran frekuensi terjadinya peristiwa populasi dalam waktu tertentu. Contohnya, jumlah kematian bayi selama per tahun 1000 kelahiran. Jenis ukuran frekuensi. Yang pertama ada ukuran insidens. Ukuran insiden ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada insiden kumulatif atau CI. Insiden kumulatif ialah probabilitas dari seseorang yang tidak sakit untuk menjadi sakit selama periode waktu tertentu, dengan syarat orang tersebut tidak meninggal karena penyebab lain atau sakit lain. Insiden kumulatif juga disebut dengan insiden risiko atau attack rate. Rumus CI, jumlah kasus baru dibagi populasi pada permulaan periode. Nah, sedangkan periode inilah biasanya itu berjarak sekitar 1 tahun atau 12 bulan. Misalnya, populasi beresiko sakit diabetes di awal tahun adalah 1000 orang, kemudian bertambah jumlah kasus baru diabetes selama setahunnya ialah 150 orang. Maka, kumulatif insidensnya ialah 150 dibagi 1000. Hasilnya 0,5 atau 15%. Selanjutnya ada insiden rate atau insiden density. Insiden density ialah potensi perubahan status penyakit persatuan waktu relatif terhadap besarnya populasi individu yang sehat pada waktu itu. Rumusnya, jumlah kasus insiden dalam periode waktu dibagi jumlah orang dikurangi waktu pengamatan. Contoh soalnya seperti ini. Di dalam tabel tersebut dijelaskan terdapat 5 kasus baru setiap 10 tahun. Insiden density-nya 10 tahun sama dengan 5 dibagi 376. 5-nya ini dari 5 kasus, sedangkan 376 ini dari jumlah orang dan tahunnya. Jadi hasilnya 13,29 per 1000 orang tahun pengamatan, atau bisa dinyatakan dengan 13.000
29,78 per 100 orang per tahun. Yang kedua ada prevalensi. Prevalensi ini merupakan proporsi orang berpenyakit dari suatu populasi pada periode waktu. Rumusnya, sigma individu yang sakit dibagi sigma populasi yang berisiko dikali dengan 1000. Contohnya, pada suatu wilayah kerja puskesmas diketahui jumlah penduduk laki-laki yang menderita HIV pada tanggal 1 Januari 2019 sebanyak 50 dari 1000 orang. Sedangkan pada tanggal 1 Januari 2020 didapatkan angka kejadian HIV sebanyak 62 kasus dari 1000 orang, di mana 50 orang tersebut sudah terdeteksi sebelumnya. Maka, berapakah prevalensi HIV pada tanggal 1 Januari 2020? Jawabannya, jumlah kasus barunya kan diketahui 62 orang. Kemudian populasinya diketahui 1000 orang. Jadi tinggal dibagi aja, 62 dibagi 1000 dikali 100. Hasilnya 6,2%. Jenis ukuran asosiasi. Ukuran asosiasi adalah suatu perbandingan frekuensi penyakit antara dua atau lebih dengan berbagai derajat exposure. Nah, ukuran asosiasi ini dibagi menjadi dua, yaitu relatif dan odds ratio. Yang pertama adalah relatif. Relatif adalah rasio angka insidensi penyakit karena paparan atau pajanan dibandingkan dengan angka insidensi penyakit yang sama tanpa pajanan atau tanpa paparan. Rumusnya, insiden orang yang terpapar dibagi insiden orang yang tidak terpapar. Contoh soalnya seperti ini. Terdapat bahan cat tertentu digunakan dalam jangka waktu yang lama dan menimbulkan kanker kulit. Nah, untuk mewaspadainya, sifat dari cat ini terdapat sifat karsinogenik yang diadakan memakai studi kohort. Pada penelitian ini diambil 1000 pegawai perusahaan tersebut yang sehari-harinya mengalami kontak langsung dengan catnya. Kemudian sebagai kelompok kontrol, mereka dianggap tidak terpapar. Jadi diambil lagi 2000 orang pegawai yang tidak terpapar atau tidak berkontak langsung dengan bahan cat tersebut. Maka dari kelompok yang terpapar ternyata 100 diantaranya setelah 10 tahun terkena kanker kulit. Sebaliknya, dalam jangka waktu yang sama, pada kelompok tidak terpapar hanya terdapat 25 orang yang mengalami tanda-tanda atau mengalami gejala. Rumusnya seperti ini. Di dalam tabel dijelaskan positif dan negatif. Tinggal dibagi saja. Insiden orang yang terpapar dibagi dengan insiden orang yang tidak terpapar. 0,1 dibagi 0,0125. Hasilnya 8. Yang terakhir, odds ratio atau RO. RO ini ialah ukuran yang digunakan untuk menjelaskan asosiasi yang didapatkan dalam penelitian kasus kontrol. Rumusnya, odds pemajan untuk kasus dibagi odds pemajan untuk kontrol. Contoh soalnya seperti ini. Dijelaskan dalam tabel, ada perokok 650, kontrolnya 950, totalnya 1600. Sedangkan yang bukan perokok ada 50 kasus dan 350 kontrol, totalnya 400. Ini total ini, hasilnya ini. Kemudian ini dijumlah, rumusnya jadi seperti ini. A dikali D dibagi B dikali C sama dengan 650 ini dikali 350 dibagi 950 dikali 50 sama dengan hasilnya 4,8. Jadi perokok mempunyai resiko menjadi kasus 4,8 kali dari yang bukan perokok. Interpretasinya, RO perokok menjadi kasus 8,4 kali lebih besar daripada yang bukan perokok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.